Untuk Valeri memang sudah tidak ada urusannya dengan kamu, tapi untuk masalah kemarin, aku benar-benar minta maaf. Apa kamu bersedia untuk memaafkan aku? Imbuhnya, Alex sangat berharap William mau memaafkan dirinya, tapi jika tidak juga tak masalah, toh kesalahannya sudah sangat menggunung. William masih diam, dan hal tersebut membuat Alex menjadi khawatir. Bahkan sejak tadi, laki-laki itu tidak bisa duduk dengan tenang. Kania yang melihat itu seketika mengusap pundak suaminya, memberikan ketenangan. Jujur, nyali Alex menciut, khawatir William tidak akan memaafkannya. Aku sudah memaafkan kamu, ucap William. Sontak Alex mengangkat kepala dan menatap laki-laki yang ada di hadapannya dengan tatapan tak percaya. Alex pikir William tidak akan pernah mau memaafkan dirinya, tapi dugaannya salah karena William bersedia memberinya maaf. Dengan ragu-ragu Alex mengulurkan tangannya, sedangkan William sendiri dengan cepat membalas uluran tangan laki-laki yang ada di hadapannya. Keduanya saling tatapan, lalu sama-sama saling memaafkan. Awalnya mereka bersahabat, tapi karena sering terjadi kesalahpahaman, akhirnya menjadi dendam. William, terima kasih karena kamu mau memaafkan aku, ucap Alex. Tidak mudah bagi Alex untuk mengumpulkan keberanian meminta maaf karena ia terlalu gengsi untuk merendahkan diri meminta maaf. Alex juga khawatir jika nantinya William tidak mau memaafkan dirinya, namun Kania selalu memberikan semangat agar suaminya tidak berkecil hati. Sekarang Alex bisa bernafas lega karena William sudah mau memaafkan dirinya. Jika suatu saat nanti Tuhan mencabut nyawanya, Alex tidak akan pernah menyesal dan rela. Sama-sama, saut William. Setelah itu Alex langsung berpamitan untuk pulang. William mengantarkannya sampai di teras depan. Perlahan mobil yang membawa Alex beserta istrinya melaju meninggalkan halaman rumahnya. Siapa yang datang, Mas? Tanya Maura yang penasaran dengan tamu suaminya itu. Karena cukup lama juga suaminya berada di ruang tamu. Alex, dia datang ke sini untuk meminta maaf. Alex juga mengakui kesalahannya. William menjelaskan. Mendengar itu Maura hanya manggut-manggut. Ikut merasa senang juga karena musuh suaminya sudah benar-benar bertobat dan mau meminta maaf. Syukurlah Mas, kalau dia benar-benar sudah berubah. Mudah-mudahan bukan tobat sambal yang nantinya akan mengulanginya lagi, ucap Maura. Mendengar itu, William tersenyum. Ia juga setuju dengan istrinya. Semoga Alex benar-benar tobat. Tapi gara-gara kedatangan Alex, kita tidak bisa main. Minimal satu ronde lah, biar semangat gitu kerjanya, saut William. Laki-laki itu masih merasa kesal karena kedatangan Alex yang tiba-tiba membuat niatnya menjadi gagal. Kayak nggak ada waktu lain saja. Sekarang sarapan dulu. Bukannya hari ini kamu ada meeting, Mas? Maura mengingatkan suaminya jika hari ini ada meeting. Mengingatkan itu, mood William justru semakin hancur. Ingin rasanya ia mengurung istrinya di dalam kamar agar bisa berduaan sepanjang hari. Ya sudah, tapi nanti siang kamu datang ke kantor ya. Kita makan siang bersama, kata William. Di balik perintahnya, laki-laki itu menyimpan sejuta rencana. Jika di rumah gagal, William bisa melakukannya di kantor. Cuma makan siang doang kan, Mas? Gak ada niat yang lain. Maura mencium aroma yang tidak beres. Tidak mungkin suaminya hanya meminta untuk makan siang saja. Paling nanti makan siang yang spesial. William tersenyum. Nurut saja sama suami, biar hidupmu selalu bahagia. Asalkan yang diinginkan dan diperintahkan itu hal kebenaran. Iya suamiku sayang. Maura mencubit gemas.
pipi suaminya. Setelah itu keduanya melangkah menuju meja makan. Maura benar-benar bahagia, kebahagiaannya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di lain tempat, saat ini Fiora tengah menemani Tiara memberi tugas sekolahnya. Jujur, Fiora benar-benar merasa beruntung bisa mendapatkan suami seperti Sandi, laki-laki baik dan mau menerima Fiora apa adanya. Segala kekurangan yang ada di diri Fiora, semua itu bukan masalah untuk Sandi. Sayang, minum susu dulu ya, ucap Fiora, lalu duduk di sebelah Tiara. Putri sambungnya, tapi Fiora sudah menganggap Tiara seperti putri kandungnya sendiri. Kopinya mana? Tanya Sandi, suaminya. Saat ini Sandi memang tidak berangkat ke kantor karena pagi tadi baru saja pulang dari luar kota. Besok pagi baru akan kembali aktif ke kantor. Fiora menepuk jidatnya. Astagfirullah, sebentar ya mas, aku lupa, aku buatkan dulu. Udah nggak usah, biar aku buat sendiri saja. Kamu duduk saja di sini, ujar Sandi seraya mencekal pergelangan tangan Fiora. Ia tahu istrinya pasti lelah meski ada pembantu, tapi untuk urusan meja makan Fiora turun tangan sendiri. Beneran nih, Fiora menatap mata pria yang duduk di sebelahnya itu. Kapan aku bohong sama kamu? Sandi mencolek hidung istrinya, lalu bangkit dan beranjak menuju dapur. Ayo sayang, susunya diminum dulu, titah Fiora dengan begitu lembut, sedangkan Tiara hanya mengangguk, lalu meminum susu tersebut. Mah, gambar Tiara bagus nggak? Tanya Tiara seraya memperlihatkan hasil gambarnya. Wah, bagus banget, ini siapa saja? Tanya Fiora. Ini papa, mama, terus yang ini Tiara. Tiara menunjuk setiap gambar yang terdapat dalam buku. Bunda kok nggak ada? Tanya Fiora. Bunda kan sudah di surga, jawab Tiara. Anak pinter. Fiora mengusap kepala bocah yang ada di hadapannya itu, tapi ada rasa khawatir jika suatu saat Tiara menginginkan seorang adik, karena pernah putrinya itu bercerita tentang teman sekolahnya yang baru saja mempunyai adik. Tiara, walaupun kamu tidak lahir dari rahimku, tapi aku sudah menganggap kamu seperti putriku sendiri. Fiora membatin. Tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Fiora yang mendengar itu beranjak bangkit dari duduknya. Setelah itu Fiora berjalan menuju ruang tamu untuk membuka pintu, sementara Tiara memilih untuk menunggu di ruang tengah. Siapa sih siang-siang, gumamnya. Setelah itu Fiora membuka pintu utama. Setelah pintu terbuka, seorang wanita dengan penampilan cantik berdiri di depan pintu. Kamu? Belum sempat Fiora melanjutkan ucapannya, tiba-tiba wanita cantik itu nyelonong masuk ke dalam. Melihat itu Fiora langsung menutup pintu dan ikut masuk ke dalam. Vira, kamu mau kesini kok nggak bilang dulu, kan bisa mas jemput, ujar Sandi ketika melihat adik iparnya masuk seraya membawa koper berukuran sedang. Nggak apa-apa kok mas, takut nggak diizinin sama istri baru mas ini. Setelah mengatakan itu, Vira beranjak meninggalkan ruang tengah. Vira adalah adik ipar Sandi. Wanita itu sering datang ke rumah jika merasa kangen dengan keponakannya itu. Vira, kamu sudah mas, mungkin Vira masih capek, biarkan dia istirahat dulu. Fiora memotong ucapan suaminya. Memang di keluarga Sandi hanya Vira yang kurang setuju atas pernikahan mereka. Tapi bagi Sandi itu bukan masalah karena Vira hanya adik ipar Fiora. Tapi Vira sudah keterlaluan. Dia sama sekali tidak menghargai kamu, ujar Sandi yang terlihat marah. Udah nggak apa-apa kok mas, suatu saat nanti Vira pasti mau menerima aku dan pernikahan kita. Saat Fiora, ia berusaha agar suasana kembali tenang. Sandi menghela nafas lalu menjatuhkan bobotnya di sofa. Sementara itu Fiora memilih untuk mengajak Tiara tidur siang karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Sementara itu, sejak bangun dari tadi pagi,
Anggiah masih bungkam. Wanita itu seperti ketakutan ketika Revan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Revan cukup kasihan ketika tahu ada banyak luka di punggung dan juga pinggang. Revan memang tidak melihatnya secara langsung, tapi Birum yang melihatnya. Dan sampai sekarang Revan penasaran dengan kehidupan Anggia, tapi sampai sekarang wanita itu masih bungkam. Hari ini Revan memilih untuk tidak ke kantor, dan yang lebih membuatnya penasaran ketika ditanya di mana rumahnya. Anggia seperti ketakutan. Revan merasa tidak enak karena keduanya tidak memiliki hubungan apa-apa. Kalau kamu tidak mau cerita sekarang, juga tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksa. Sekarang kamu istirahat saja. Semalam kamu demam, dan baru tadi pagi demammu turun, ujar Revan. Laki-laki itu bangkit dari duduknya, tapi niatnya terhenti ketika Anggia mencekal pergelangan tangannya. Kamu butuh sesuatu? Tanya Revan, sedangkan Anggia hanya menggeleng. Aku akan menceritakan semuanya. Terserah kamu mau percaya atau tidak, kata Anggia. Mendengar itu Revan tersenyum, karena akhirnya Anggia mau cerita. Oke, sekarang kamu ceritakan semuanya. Revan memperbaiki posisi duduknya. Laki-laki itu sudah siap untuk mendengarkan cerita Anggia. Anggia menghembuskan nafasnya secara perlahan. Setelah itu ia menceritakan apa yang selama ini dialaminya. Mulai dari ibunya yang meninggal, lalu ayahnya menikah lagi, dan pada akhirnya sang ayah juga ikut menyusul ibunya. Bukan itu saja, Anggia juga menceritakan betapa kejamnya sang ibu tiri padanya. Siksaan dan hinaan sudah menjadi makanan Anggia setiap hari. Revan yang mendengar itu seketika mengusap dadanya. Tante Reni benar-benar keterlaluan. Perbuatannya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Padahal Tante Reni sendiri mempunyai anak perempuan. Jika itu terjadi pada anak perempuannya sendiri, bagaimana perasaannya? Kenapa kamu tidak lapor polisi? Atau Tante Reni mengancamku kalau sampai lapor polisi, Tante Reni akan melenyapkan Om Bara, orang kepercayaan Papa. Om Bara mempunyai bukti tentang kejahatan Tante Reni dan juga dalang dibalik kecelakaan yang Papa dan Bunda alami dulu. Potong Anggia dengan cepat. Sekarang Om Bara ada di mana? Tanya Revan. Mungkin dengan menemui Om Bara, masalah Anggia akan bisa teratasi. Anggia menggeleng. Aku tidak tahu. Om Bara pernah diculik oleh orang-orang Tante Reni, dan aku tidak tahu kemana Tante Reni dan orang-orang kepercayaannya membawa Om Bara. Tante Reni sudah menguasai semua harta dan perusahaan Papa. Mungkin itu tujuan utama Tante Reni mau menikah dengan Papa, karena aku pernah mendengar kalau Tante Reni cemburu ketika Papa dan Bunda menikah, padahal semua itu milik Bunda. Jelasnya lagi, Revan benar-benar geram setelah mendengar sendiri bagaimana perlakuan Tante Reni terhadap Anggia, wanita yang semalam. Apa dia Cindy? Tanya Revan dengan hati-hati, sedangkan Anggia hanya mengangguk. Bisa dilihat anaknya saja sekejam itu, apalagi ibunya tentunya lebih kejam. Cindy sangat membenciku karena aku dianggap sebagai penyebab Evan meninggalkan dia. Evan adalah kekasih Cindy, tapi aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan putusnya mereka, jawab Anggia. Sekarang kedepannya kamu mau bagaimana? Akan tetapi seperti ini atau melawan mereka? Revan kembali mengajukan pertanyaan. Hal tersebut benar-benar membuat Anggia bingung. Aku tidak tahu. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Terserah kalau kamu menganggap aku wanita yang lemah, karena aku memang lemah. Aku tidak sekuat wanita di luar sana. Anggia kembali menunduk. Tante Reni benar-benar sudah membuat jiwa Anggia hancur dan menjadikan wanita yang lemah. Rasa takut dan khawatir yang selalu Anggia rasakan selama ini membuat wanita berambung panjang itu memilih untuk diam dan tidak melawan. Aku tidak tahu, aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Terserah kalau kamu menganggap aku wanita yang lemah, karena aku memang lemah. Aku tidak sekuat wanita di luar sana. Anggia kembali menunduk. Tante Reni benar-benar sudah
sudah membuat jiwa Anggia hancur dan menjadikan wanita yang lemah. Rasa takut dan khawatir yang selalu Anggia rasakan selama ini membuat wanita berambut panjang itu memilih untuk diam dan tidak melawan. Cukup lama keduanya sama-sama diam, entah apa yang ada di pikiran mereka. Jika boleh jujur, Revan benar-benar merasa kasihan dengan nasib Anggia. Ibu tirinya benar-benar jahat dan keterlaluan. Andai nasib yang Anggia alami menimpa putrinya sendiri, apa Tante Reni akan diam saja dan membiarkan putrinya disakiti? Pastinya tidak. Tapi kenapa Tante Reni tidak pernah berpikiran sampai ke situ? Memang orang yang jahat tidak pernah memikirkan apa resiko yang akan diterimanya atas perbuatannya. Yang mereka pikirkan hanya rasa senang dan puas atas keberhasilannya. Seperti yang Tante Reni lakukan, dia tidak pernah berpikir jika perbuatannya sampai menimpa putrinya sendiri. Aku akan membantu kamu, ucap Revan. Mendengar itu lantas Anggia mengangkat kepalanya dan menatap laki-laki yang ada di hadapannya itu. Kamu serius? Tapi kita baru saja kenal. Apa kamu tidak curiga atau tidak berniat untuk menyelidiki asal-usulku terlebih dahulu? Saut Anggia panjang lebar, khawatir jika nantinya Revan kecewa. Tidak perlu, karena aku yakin kamu wanita baik-baik. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu untuk mengambil hak kamu lagi. Tutur Revan, keputusannya sudah bulat untuk membantu Anggia. Terima kasih, aku tidak tahu harus bagaimana cara membalasnya, kata Anggia. Jika Revan sungguh-sungguh ingin membantunya, Anggia akan sangat berterima kasih. Untuk hal itu mudah kok, kamu mau menikah denganku saja sudah cukup, saut Revan. Seketika Anggia melongo, ia cukup terkejut dengan permintaan laki-laki yang ada di hadapannya itu. Menikah, apa itu tidak terlalu berlebihan? Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari aku. Anggia merasa tidak pantas jika harus bersanding dengan laki-laki seperti Revan. Selain tampan dan juga gagah, Revan berasal dari keluarga yang berpendidikan dan terpandang. Pasti banyak wanita yang mengantri untuk menjadi istrinya. Memangnya kamu bukan wanita baik? Revan menatap wanita yang ada di hadapannya. Seketika Anggia bungkam. Ia bingung sendiri mau menjawab apa. Ya sudah, sekarang kamu makan ya. Revan mengambil sepiring nasi beserta lauknya. Laki-laki itu bersiap untuk menyuapi Anggia, tapi dengan cepat wanita berambut panjang itu menahannya. Anggia merasa tidak enak. Sudah ditolong saja, sudah, alhamdulillah. Aku bisa makan sendiri, kata Anggia seraya mengambil piring yang ada di tangan Revan. Ya sudah, Revan membiarkan Anggia untuk makan sendiri. Laki-laki itu memilih sibuk dengan pikirannya sendiri. Revan harus meminta bantuan kepada ayahnya, kalau perlu kepada kakak iparnya. Revan yakin jika kakak iparnya mampu untuk membantu permasalahan yang dialami oleh Anggia. Di lain tempat saat ini Rosa dan Reno sudah dalam perjalanan untuk mencari tahu gejrot yang tiba-tiba saja Rosa ingin sekali makan tahu gejrot. Reno terus melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sementara itu Rosa memilih untuk melihat ke luar jendela. Sesekali ia tersenyum, membayangkan nanti setelah anak yang dikandungnya itu lahir. Mas, seandainya nanti pas aku lahiran, terus aku nggak selamat, apa kamu akan menikah lagi? Tanya Rosa seketika Reno menginjak rem setelah mendengar pertanyaan yang Rosa lontarkan untuknya itu. Aduh, Rosa mengadu saat kepalanya terpentok lantaran mobil tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku nggak suka dengar kamu ngomong kayak gitu, ujar Reno kesal. Entah kenapa hatinya terasa sakit saat mendengar perkataan istrinya itu. Kan aku cuma tanya. Rosa menatap lekat wajah tampan suaminya itu. Tapi aku tidak suka dengan pertanyaan kamu. Reno menghela nafas, lalu kembali melajukan mobilnya. Rosa masih menatap wajah suaminya, tetapi Reno memilih untuk diam dan fokus menyetir.
Reno tidak tahu apa maksud dari pertanyaan istrinya itu, tapi entah kenapa perasaannya benar-benar khawatir. Reno hanya bisa berharap semoga ketika lahiran nanti semuanya lancar dan selamat. Setelah menemukan penjual tahu gejrot, Reno menepikan mobilnya. Setelah itu Rosa bergegas turun untuk membelinya. Sementara itu Reno memilih untuk menunggu di mobil. Dalam benaknya masih memikirkan perkataan istrinya itu, "Rosa, sampai mati aku tidak akan pernah menikah lagi. Meski kamu nantinya akan meninggalkan aku, gumamnya, kamu wanita terhebat dan terkuat yang pernah aku temukan. Tidak ada wanita yang setegar dirimu," gumamnya lagi. Reno menghela nafas, lalu menyenderkan kepalanya di jok. Ia memejamkan matanya sejenak. Sudah, Reno membuka mata saat menyadari istrinya sudah duduk di sebelahnya. Sudah, Rosa mengangguk, seraya membenarkan posisi duduknya. "Langsung pulang atau kemana lagi? Mumpung keluar," tanya Reno. "Pulang saja." Tapi nanti sambil nyari es cendol ya," pinta Rosa. "Memangnya jam segini ada es cendol?" tanya Reno tak yakin. "Adalah, yang penting mau nyari," jawab Rosa, sedangkan Reno hanya mengangguk. Setelah itu ia kembali melajukan mobilnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, kini Reno menepikan mobilnya di pinggir jalan. Rosa segera turun untuk membeli es cendol. Seperti biasa Reno memilih untuk menunggu di mobil. Reno terus memperhatikan istrinya yang terlihat sedang berbincang dengan penjual es cendol tersebut. "Rosa, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah tergantikan," gumamnya. Selang beberapa menit Rosa sudah kembali dengan menenteng satu kresek putih yang berisi es cendol. Setelah masuk ke dalam mobil, Reno segera melaju meninggalkan tempat tersebut. Kini mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Tidak butuh waktu lama, kini mobil Reno sudah berhenti di halaman rumah. Keduanya bergegas turun, lalu masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, Rosa langsung ke dapur untuk mengambil piring. Setelah itu Rosa menuang tahu gejrot tersebut ke dalam piring. "Mas, tahunya mau nggak?" Rosa berjalan menuju ruang tengah di mana suaminya berada. "Enggak, buat kamu aja," tolaknya. Reno memilih fokus untuk bermain ponsel. "Enak loh, cobain ya," bujuknya. Reno menoleh. "Kan yang ngidam kamu, masa iya aku yang makan? Lagi pula itu kayaknya pedes banget." "Enggak kok, pedesnya standar," ujar Rosa seraya menyantap tahu tersebut. "Makanya dicoba dulu." Rosa kembali membujuk. Alhasil Reno pasrah saat potongan tahu itu masuk ke dalam mulut. Sensasi pedas, asin bercampur menjadi satu. Bahkan Reno sampai meremelek karena saking pedasnya. Ini yang dibilang pedas standar. Bahkan mata Reno sampai berkaca-kaca karena saking pedasnya. "Kamu bilang ini pedas standar, pakai cabai berapa?" Reno menyerobot es cendol yang berada di atas meja. "Nggak banyak kok, cuma 30 doang," ujar Rosa dengan santai. Sesantai itu ia menyantap tahu gejrot itu. "Astagfirullah, Rosa." Reno menggelengkan kepalanya. Ia kembali meminum es cendol tersebut. Sementara Rosa asyik dengan tahu gejrotnya. Pulang dari kantor, William langsung mencari istri dan ketiga anaknya. Nampaknya Maura tengah menemani mereka bermain di ruang tengah. Melihat ayahnya datang, ketiganya bangkit dan langsung berlari memeluk tubuh ayah mereka. Seketika rasa lelah hilang ketika melihat anak-anak. "Kok kalian belum tidur sih? Ini kan udah malam," tanya William. Ia pulang sedikit terlambat dari biasanya. Pap menunjuk mainan. Asrea menunjuk mainan yang ada di lantai. Bocah laki-laki itu tengah bermain mobil-mobilan bersama dengan kembarannya. "Pak, kami mau main ditemenin sama Papa," ujar Kila. Bocah berusia 2 tahun itu memegang boneka besar dan juga mainan dokter-dokteran. "Sayang, Papa kan baru pulang, biar mandi dulu ya." "Kila, mainnya sama Mama," timpal Maura. Ia tahu suaminya pasti lelah setelah seharian bekerja di kantor, tapi setiap pulang anak-anak selalu minta untuk ditemani bermain. "Nggak mau, Kila maunya sama Papa." Kila kekeh untuk tetap bermain dengan ayahnya. Sedangkan si kembar
sudah kembali bermain mobil-mobilan dan juga robot. Ya sudah, nggak apa-apa, kamu buatkan kopi saja, ujar William. Kemudian Maurah mengangguk dan beranjak bangkit dari duduknya. 5 menit kemudian Maurah kembali dengan membawa secangkir kopi yang masih mengepul asapnya. Maurah tersenyum ketika melihat pemandangan yang ada di hadapannya. William kembali menjadi pasien korban kecelakaan, sedangkan Kila sebagai dokter yang tengah mengobati pasiennya. Ih papa, jangan bergerak terus dong. Kila kembali mengomel karena ayahnya terus bergerak, sehingga Kila cukup kesulitan ketika hendak memasang perban di tangan ayahnya. Ah iya, papa minta maaf. William membenarkan posisi tidurnya, sedangkan Kila segera melakukan tugasnya. Maurah meletakkan kopi tersebut di atas meja, lalu ia memilih untuk duduk di sofa. Maurah terus memperhatikan ketiga anaknya yang sedang bermain serta suaminya. Maurah sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk tetap bersama dengan mereka. Terima kasih ya Allah karena masih memberikan aku kesempatan untuk berkumpul dengan ketiga anakku dan suamiku. Mudah-mudahan keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, gumam Maurah dalam hati. Wanita itu terus memperhatikan suami dan ketiga anaknya. Walaupun William sudah lelah bekerja, tetapi tidak pernah menolak jika anak-anak meminta untuk ditemani bermain. Maurah benar-benar beruntung mempunyai suami seperti William yang begitu menyayangi istri dan anak-anaknya. Dan prioritas William sekarang adalah mereka berempat, ketiga anaknya dan Maurah istrinya.